Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang agama dan negara. Berikut nama-nama kelompok kami. 1. Satrio Ahmad, 2. Oktavia Rufaida, 3. Faizal Salsabila, 4. Farika Khairatun Nisa, dan 5. Ainun Nafisah. Pengertian negara. Negara adalah suatu kelompok masyarakat yang menempati wilayah dengan diatur oleh hukum yang berlaku, memiliki pemerintahan yang berdaulat. Syarat terbentuknya negara yaitu 1. Rakyat, 2. Pemerintahan yang berdaulat, 3. Wilayah, dan 4. Diakui oleh negara lain. Pengertian agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, a yaitu tidak, dan gama yang berarti kacau. Agama berarti tidak kacau, tidak pergi, dan tetap di tempat. Menurut pendapat tokoh yaitu Harun Nasution, tentang pengertian agama yaitu, agama itu dilihat dari sudut mata atau isi yang terkandung di dalamnya. Dalam artian agama, merupakan kumpulan tentang tata cara mengabdi kepada Tuhan yang terkumpul dalam satu kitab. Hubungan agama dan negara. A. Paham teokrasi. Teo memiliki arti sebagai agama. Pada paham ini diyakini bahwa negara menyatu dengan agama, karena hukum yang ditetapkan dalam negara tersebut berdasar atas firman-firman Tuhan. Hukum yang berlaku mencakup tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam paham ini terdapat dua sistem yang diterapkan, yaitu teokrasi langsung. Kepala negara berperan sebagai otoritas Tuhan. Kekuasaan yang dimiliki berasal dari Tuhan karena negara ini terbentuk dari Tuhan. Teokrasi tidak langsung. Manusia atau kepala negara menjalankan pemerintahan atas nama Tuhan. B. Paham sekuler. Paham yang memisahkan hubungan antara negara dan agama. Pada paham ini, agama dan negara dianggap tidak berkaitan satu sama lain. Negara merupakan urusan manusia di dunia, sedangkan agama merupakan urusan manusia terhadap Tuhannya di akhirat. C. Paham komunis. Paham yang tidak meyakini adanya kehidupan beragama. Pada paham ini, masyarakat yakin dengan adanya ateisme. Pada paham ini, pemerataan kekayaan merupakan tujuan penting bagi kehidupan, karena materi adalah hal yang sangat penting. Hubungan negara dan agama Islam. A. Hubungan negara dan agama yang bersifat antagonistik. Pencirian terhadap sifat negara dan agama yang memiliki ketegangan satu sama lain. Salah satu contohnya, pada masa kemerdekaan sampai masa revolusi politik, Islam pernah dianggap pesaing kekuasaan yang dapat mengusik keberadaan negara sehingga adanya pembatasan Islam terhadap kegiatan politik. Hal ini dilatar belakangi karena adanya dua kubu ideologi, yaitu gerakan nasionalis dan gerakan Islam. B. Hubungan negara dan agama yang bersifat akomodatif. Sifat akomodatif adalah sifat yang saling mengisi dan melengkapi antara hubungan negara dan agama. Dengan adanya sifat ini, pemerintah menyadari jika umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial sehingga negara mengakomodasi Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik-konflik yang mungkin terjadi. Hubungan ini ditandai dengan dilonggarkannya wacana politik Islam dan dirumuskannya beberapa kebijakan yang politik bagi agama Islam. Jadi hubungan negara dengan agama Islam semula hanyalah hubungan yang bersifat antagonistik yang perlahan berubah menjadi hubungan yang akomodatif. Adanya sikap akomodatif ini bermula karena umat agama Islam yang semakin memahami kebijakan negara terutama dalam hal ideologi Pancasila. Dengan adanya pemahaman tersebut menunjukkan jika setiap orang memiliki keyakinan masing-masing dan agama yang dianut dengan ajaran yang berbeda. Namun, setiap ajaran agama mengajarkan kehidupan yang damai untuk saling berdampingan satu sama lain. Contoh kasus hubungan agama dan negara di Indonesia. Pertama, kasus Ahok dalam hubungan agama dan negara. Dalam suatu potongan video terdapat Ahok yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51.
Kejadian ini terjadi saat Ahok melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Banyak respon dari masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Sejumlah pihak menganggap ucapan Ahok dalam video tersebut telah menistakan ajaran agama Islam. Di sisi lain, Ahok sendiri menganggap ada sejumlah pihak yang menggunakan ayat suci untuk kepentingan politiknya guna menolak Ahok dalam pilkada ini. Dari ketiga model tersebut, Indonesia saat ini berada dalam model sekuler, di mana legitimasi kekuasaan bersumber dari suara rakyat, bukan dari pandangan agama tertentu. Sehingga dalam konteks kasus pidato Ahok, jelas bahwa pemilihan umum pilkada merupakan kontestasi politik yang memberikan ruang yang sama bagi setiap warga negara tanpa melihat suku, agama, dan ras. Selanjutnya, contoh kasus hubungan agama dan negara dalam konteks di luar negeri. Bentuk hubungan antara agama dan negara di negara-negara barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan negara. Paham ini menurut The Encyclopedia of Religion adalah sebuah ideologi di mana para pendukungnya dengan sadar mengecam segala bentuk supernaturalisme dan lembaga yang dikhususkan untuk itu, dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar dari moralitas pribadi dan organisasi sosial. Selanjutnya, penerapan sekularisme secara ketat terdapat di Perancis dan Amerika Serikat. Sementara di negara-negara Eropa selain Perancis, penerapan tidak terlalu ketat, sehingga keterlibatan negara dalam urusan agama dalam hal tertentu masih sangat jelas, seperti hari libur agama yang dijadikan sebagai libur nasional, pendidikan agama di sekolah, pendanaan negara untuk negara, keberadaan partai negara, pajak gereja, dan sebagainya. Agama dalam sebagian besar sistem demokrasi di Asia adalah faktor yang masih sangat lekat dengan keseharian politik. Agama bukan saja berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan spiritualitas, melainkan juga mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi yang berkembang. Agama dapat pula menjadi alasan massa untuk bergerak memperjuangkan aspirasinya. Fakta-fakta yang terjadi sebagian besar Asia ini mungkin sangat kontras dengan sistem politik sekuler di negara-negara barat. Negara-negara di barat telah menyepakati proses sekularisasi yang mengurangi pengaruh organisasi keagamaan dalam sistem politik negara. Pandangan liberal pernah berasumsi agama akan semakin berkurang peranannya dalam politik ketika masyarakat menjadi semakin rasional. Kenyataannya, seiring dengan makin meluas modernisasi, bahkan semakin berkembang teknologi informasi yang canggih dan makin tingginya tingkat pendidikan, faktor agama justru menguat esensinya di dalam masyarakat. Akibatnya, mau tidak mau negara tidak bisa mengabaikan kehadiran agama dalam praktik hubungan internasional. Contoh yang paling konkret adalah munculnya organisasi teroris tanpa negara seperti Al-Qaeda dan ISIS di Timur Tengah. Di Asia Pasifik, sejumlah negara masih menerkam dengan keras undang-undang penodaan agama dengan sanksi yang relatif sangat keras.
Pertimbangan yang mengemuka adalah bahwa undang-undang penodaan agama yang walaupun bertujuan melindungi semua agama dari kebencian pada praktiknya lebih banyak digunakan untuk mempertahankan dan komposisi sosial dalam masyarakat yang diyakini dapat menjamin kestabilan dan kedamaian sosial.